akan menampilkan desiminasi aksi nyata tentang budaya positif di SMA Negeri 8 Garut. Semoga aksi nyata ini bermanfaat dan salah satu tugas dari modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ulangi lagi kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu, bagi kami ini adalah suatu kesyukuran karena kami bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Tidak lupa salawat dan salam dilimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabinya sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 8 Garut, kepada Bapak Wamasek, kepada semua Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya di sini selaku moderator. Saya Marini Hayati akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyanyian lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 8 Garut. Yang keempat, acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Listi Kusdianti SPD dan saya Marini Hayati. Dan yang kelima, doa dan deklarasi penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk pembukaan marilah kita bersama-sama membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah-mudahan kegiatan ini dimudahkan dan dilancarkan. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. FM mode, Bluetooth mode. Yang mana? Yang mana? Ini masih ada? Kehilangan? Itu di Google-nya. Ini? Google. Nah, ini ada gambar lagi. Ini.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 8 Garut dalam waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak SMA Negeri 8 Garut, yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Negeri 8 Garut, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dari CGP calon guru penggerak SMA Negeri 8 Garut. Alhamdulillah pada hari ini dua calon guru penggerak telah menyelesaikan satu modul yang dibahas pada guru penggerak yang adalah budaya positif. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti ada hal yang bisa diambil oleh Bapak Ibu dan dijadikan sebagai salah satu landasan untuk pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran kita. Bahwa budaya positif ini pada intinya membahas mengenai hal-hal yang positif yang bisa disampaikan pada anak kita. Di antaranya adalah disiplin positif. Bagaimana kita mendisiplinkan para siswa melalui cara-cara yang positif. Kadang kita sering melakukan bahwa kita sebagai guru punya kekuasaan untuk mendisiplinkan anak, mendisiplinkan siswa melalui cara kita. Padahal melalui hal-hal yang tentu walaupun pada saat tertentu mungkin berhasil yang siswa menurut, tapi di sisi lain bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti bagaimana kita memaksa mereka untuk berdisiplin. Mungkin bahwa pada saat tertentu dilaksanakan tapi tidak permanen hasilnya. Diharapkan dengan budaya positif, dengan disiplin positif yang nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kita, itu kita bisa paradigma pikiran kita tentang disiplin positif itu bisa lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan diskusi pada rekan-rekan CGP. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk rekan-rekan yang lain bisa mengikuti kegiatan CGP pada masa berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baiklah, kita akan memasuki ke dalam acara ini, yaitu diseminasi. Diseminasi pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Sustianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Lewi yang
kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan pada kami dalam keadaan sehat untuk bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita akan bertemu di Yaumul Hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya tidak lupa juga saya mohon maaf pada ibu dan bapak di sini. Saya bukan maksud guru-gurunya di sini bisa belajar bersama-sama, dan saya juga akan menyelesaikan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak ini, yaitu tentang aksi nyata diskriminasi budaya positif di sekolah tercinta gitu. Tercinta kita SMA Negeri 8 Garut. Supaya tidak terkait ibu bapak, bagaimana kalau kita strategi dulu sepertinya harus memulai aura positif ini dengan senyum 30 detik ya. Bisa berdiri ibu dan bapak, bisa menghadap teman rekannya, bisa kalau kalian perempuan dan perempuan boleh bisa berhadapan ya. Kita senyum selama 30 menit. Yang mungkin ya awalnya kita dipaksakan untuk senyum ya. Ya, mulai dimulai sampai stop 30 menit. Berarti kalau kalian boleh dimulai. Jika bapak-bapak sama bapak-bapak boleh. Ibu sama ibu berhadapan ya. Senyum 30 detik mulai ibu. Ya, yang diharapkan itu memang dari senyum awal yang dipaksakan bisa jadi senyum dengan ikhlas, lalu bisa tertawa dan akhirnya bisa dengan bahagia. Ya, gitu kan? Hal-hal positif coba buatkan aura positifnya bapak dan ibu. 30 detik ya, sudah? Ya, cukup ibu bapak, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya perkenalkan diri, tapi sebenarnya saya pada tahu ya, saya Sugati. Di sini saya belajar di Rosoli. Jika ada sesuatu apa yang mau konsultasi, bisa langsung ke ruang BKN Bapak. Terima kasih. Dan tadi juga ada sedikit motivasi dari Bapak Kepala Sekolah untuk nanti di angkatan 12 ada, ayo kita sama-sama menjadi guru penggerak yang bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan sekolah tercinta kita SMA Negeri 8 Garut. Terus di sini terus Saya akan menjelaskan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama di sini akan ada 6 materi kepada ibu. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi korporasi bisnis, yang keenam segitiga restitusi. Disiplin positif, Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya sebetulnya tentang disiplin positif. Bisa dijelaskan apa sih disiplin positif itu? Coba Ibu Emily, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang saya tahu bahwasanya disiplin positif itu bisa menjadikan atau sesuatu kebiasaan positif atau perilaku positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada anak atau pada peserta didik. Sekali ya, kebiasaan yang positif yang
bisa diterapkan pada peserta didik. Di sini disiplin positif itu merupakan ada tujuannya ya, suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan di sini supaya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebiasaan untuk siswa kita bisa terus menjalankan hal-hal positif. Nah, disiplin positif di sini ada harapannya lebih ke arah disiplin diri ya. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif di sini contohnya seperti disiplin diri dalam membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan atau pujian ataupun hukuman. Kadang-kadang ada siswa itu melakukan hal-hal positif karena mungkin ingin dipuji, mengharapkan imbalan sesuatu, ataupun karena takut ada hukuman. Nah, di sini kita ingin menerapkan disiplin positif itu yang langsung dari anak, diri anak, keinginan anak untuk melakukan hal-hal positif itu karena untuk dirinya sendiri supaya bisa bertanggung jawab melakukan hal-hal positif itu secara terus-menerus atau istiqomah. Sesuai dengan 6 karakter dalam profil belajar Pancasila yang Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui dari filosofi Hajar Dewantara itu ada 6 profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Di sini ada nilai-nilai kebajikan sesuai profil belajar Pancasila yang harus dibiasakan oleh anak-anak. Apakah ibu tahu nilai-nilai kebajikan sesuai profil belajar Pancasila itu apa aja? Ada yang bisa menjelaskan? Ya silahkan Mbak Ade. Terima kasih. Izinkan saya sendiri berbagi pengalaman dari beberapa sikap atau perilaku yang berhubungan dengan kebajikan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Biasanya mungkin ada beberapa kebajikan. Yang pertama itu kita mungkin sering melakukan beberapa kegiatan di antaranya dengan 5S ya, kemudian yang pertama ya mungkin salam, salapan, salam sopan itu beberapa mungkin perilaku yang berhubungan dengan kebajikan sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu datang apapun sekolah pun salah satu kebajikan yang berhubungan belajar Pancasila. Yang berikutnya mengerjakan tugas ya, itu mungkin anak-anak diberikan tugas oleh gurunya, kemudian melaporkan atau mengumpulkan tugas tersebut, itu juga sama termasuk dalam kebajikan. Dan yang lain mungkin mentaati segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ini barangkali itu ibu yang sudah saya temui. Terima kasih. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Dede. Terima kasih. Nilai-nilai kebajikan sesuai profil belajar Pancasila contohnya seperti yang disebutkan yaitu minimal kita harus tahu 5S ya. Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Lalu yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia? Ada yang bisa tahu? Ya boleh, Bu Ida. Izin menjawab. Menurut saya, motivasi itu adalah dorongan dari diri kita untuk melakukan hal-hal positif atau tindakan-tindakan
dalam kegiatan belajar mengajar, berarti seperti pemahaman materi ataupun pengembangan belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagus sekali ya, terima kasih Bu Ida. Betul ya, motivasi perilaku manusia itu ada dalam diri dorongan yang ada dalam diri. Tapi ada beberapa motivasi perilaku manusia itu yang secara eksternal ya, yang tadi disebutkan itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ini biasanya yang eksternal ya, yang dari timbul motivasinya dari luar. Lalu yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang seperti tadi ya, ada motivasi eksternalnya, yaitu ingin mendapat pujian seperti itu. Lalu ada yang ketiga ini yang betul-betul yang kita harapkan ya, seperti yang ketiga itu, yaitu motivasi secara internal yang ada dalam diri sendiri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berarti di sini motivasi itu ada yang eksternal, ada yang internal, ya. Yang eksternal itu yang dari luar itu yang seperti takut karena dia ada hubungan, gitu. Takut karena supaya tidak nyaman. Seperti contoh ini, bapak dan ibu datang ke sekolah tepat waktu, takut dapat misalkan teguran dari bapak kepala sekolah, apa ke sekolah itu tepat waktu, misalkan ingin dipuji, misalkan itu kan salah satu motivasi juga ya, itu motivasi secara eksternal. Nah seharusnya kita kalau coba datang ke sekolah tepat waktu itu dari dalam diri kita, motivasi itu karena tanggung jawab diri kita ke sekolah ingin datang tepat waktu, keinginan sendiri. Nah ini di dalam diri kita, jadi motivasinya secara internal, yaitu yang kita harapkan kepada ibu, kepada siswa. Yang ketiga, penjelasan itu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Di sini itu ada pertama ada keyakinan sekolah seperti aturannya, lalu ada keyakinan kelas. Nah sebaiknya bapak dan ibu, terutama untuk bapak dan ibu wali kelas, ya, ini contoh ada keyakinan kelas di dalam kelasnya, ya. Jadi ada ada keyakinan kelas seperti aturan, gitu ya, yang bersama-sama, gitu, ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau sebagai guru kita itu biasanya menjalankan keyakinan sekolah ya, seperti aturan tadi datang tepat waktu, gitu ya. Lalu jaga kebersihan, lalu boleh makan dari minum, tetapi jangan buang sampah sembarangan. Nah di sini juga bapak sebaiknya, apalagi sekarang yang mengajar baru, sebaiknya di kelas menggunakan keyakinan kelas supaya nanti anak didik bapak dan ibu bisa menaati aturan dan bisa menjalankan budaya positif di kelas dari sekolah, seperti itu. Keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah di sini tujuannya itu supaya ada kesepakatan atau perjanjian bersama ya, supaya ada motivasi yang timbul di dalam diri siswa untuk menjalankan hal-hal positif di kelasnya, terutama untuk bapak ibu wali kelas ya. Untuk kita guru beda keyakinan sekolah gitu. Lalu yang kedua, keyakinan sekolah adalah berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Contohnya seperti apa ya? Aturan kelas. Misalnya membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus supaya nyaman kita harus saling menghargai satu sama lain. Seperti tadi ada di program belajar Pancasila yaitu saling gotong royong ya Bapak dan Ibu. Lalu ini contoh dengan kelas yang sederhana ya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu bisa buat di kelas masing-masing untuk bisa disadarkan anak didiknya supaya kegiatan kelas ini bisa dijalankan dengan hal-hal positif seperti bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, lalu saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, lalu tepat waktu dan aktif di kelas. Dan ini contohnya dengan kelas. Setiap anggota kelas perlu yang pertama belajar senang bahagia. Jadi belajarnya tidak ada tekanan dari Bapak dan Ibu. Jadi mereka bisa belajar dengan senang dan bahagia. Lalu melakukan tugas dengan baik, saling menghargai, adanya rasa aman supaya mereka nyaman dan aman di dalam kelas. Lalu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik atau menjadi diri sendiri. Kadang ada beberapa siswa yang karakternya itu beda-beda ya Bapak dan Ibu. Biasanya ada yang mungkin minder atau rendah diri. Nah, kita harus bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk bisa percaya diri. Lalu percaya dan menghormati orang lain serta bisa menjaga barang miliknya sendiri dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Lalu senantiasa membantu temannya bila ada kesulitan. Di sini kegiatan kelas itu bisa dapat dijalankan di setiap kelas ya, terutama untuk wali kelas. Ya, lalu di sini ada contoh hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ada kata-kata mutiara misalkan di dalam kelas seperti itu. Jadi ada contoh keyakinan kelas. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi mereka mengerjakan tugasnya itu tidak secara terpaksa karena ini salah satu tanggung jawab mereka sebagai siswa SMA Negeri 8 ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya apa mau saya berdiri kepada Ibu? Sepertinya sudah mulai tidak fokus kepada Ibu. Boleh berdiri kepada Ibu. Di sini ada dua kata, saya akan mengucapkan satu kata hitam dan satu hijau. Ibu bisa berhadapan dengan temannya lagi. Jadi jika saya yang hitam, ibu bisa pilih ya yang sebelah kiri hijau, sebelah kanan hitam. Nah jika saya mengucapkan hitam, langsung ditepuk ini dari tangannya seperti ini Bapak. Mantap. Itu berdua. Nah gitu. Ya. Jadi tangan yang satu di belakang, nah yang satu lagi temannya ya. Jadi ada tim hitam, ada tim hijau. Yang tim hitam Jun. Tim hijau. Mana hitam? Hitam Kak. Hitam mana hitam? Hitam sebelah kanan. Oh hitam.
lembut. Hijau yang lembut, tapi yang hitam menghindar. Oh, menghindar. Jadi jika saya bilang hitam, hijau menghindar. Iya, betul. Ya, jika saya bilang hitam lembut dan hijau menghindar. Ya, kan saya bilang jika saya bilang hijau, berarti yang hijau lembut dan hitam menghindar, ya. Siapa pada dulu? 1, 2, 3, hijau. Sekali lagi Bapak dan Ibu terakhir ya. 1, 2, 3, hitam. Boleh sambil makan. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentang kebutuhan dasar manusia. Pasti setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak dan Ibu. Di sini kebutuhan dasar manusia. Saya pengen tahu nih Bapak dan Ibu kebutuhannya apa ya? Coba Pak Teh, apa kebutuhan Bapak? Kebutuhan dasar manusia menurut saya adalah diantaranya nyaman, dimanapun membutuhkan kenyamanan, kemudian rasa ada kasih sayang, dimanapun berada, kemudian membutuhkan selain tadi kenyamanan dan kasih sayang. Terima kasih. Hebat sekali kebutuhannya. Lagi biasanya ibu-ibu ya kebutuhan. Kebutuhannya apa nih? Psikolog. Izin jawab, kebutuhan dasar manusia menurut saya satu mama ya, apalagi yang pertama mungkin ekonomi yang tercukupi, dibuktikan dengan ketahanan pangan dan papan, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup itu yang utama. Terus juga selain kebutuhan utama ada kebutuhan sampingan yang memang memberikan komplikasi sendiri terhadap kebutuhan utamanya. Terima kasih. Mau menambahkan? Iya, guys. Terima kasih. Kalau dalam konsep ekonomi, kebutuhan manusia itu dibagi tiga ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok manusia diantaranya kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan, itu kebutuhan primer. Semua manusia apa kebutuhan primernya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kalau
Intan. Kebutuhan dasar manusia ini berkaitan dengan kebutuhan dasar anak didik kita. Kenapa anak didik kita melakukan hal-hal negatif? Pasti ada kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi, ya. Pertanyaannya, jadi ketika seorang mukmin melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, banyak contoh seperti anak didik yang terlambat datang ke sekolah, misalnya, pasti ada alasannya, ya. Terus atau ada yang sering tidur di kelas. Nah, itu apa dasar dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi, gitu. Di sini tuh ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti tadi yang disebutkan oleh Ibu Imas, Bu Ahad, dan Pak Atep, terus tadi ya, yang pertama itu bertahan hidup. Nah, seperti faktor ekonomi jadi bertahan hidup, ya. Terus kasih sayang, rasa diterima. Jadi banyak anak-anak yang emang mungkin imunnya kurang kasih sayang, dan di sini jadi bisa ada perhatian, ya. Jadi mungkin di situ ada rasanya kurang kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada penguasaan, lalu ada kebutuhan dasar kebebasan dan kebutuhan dasar kesenangan. Di sini contoh ada studi kasus, ya. Ibu Julaiha dulu wali kelas 10-5, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Ada yang menjawab, boleh Ibu? Kenapa ini si Tommy itu selalu meminta bekal makan siang teman-temannya? Apa yang akan Ibu Bapak lakukan dia sebagai Ibu Julaiha? Ada yang mau menjawab? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika Ibu sebagai Bapak dan Ibu sebagai Ibu Julaiha? Jika saya menjadi Ibu Julaiha, saya akan berdasarkan ini, saya akan mencari tahu alasan kenapa si Tommy itu yang kalau sekarang sudah tahu apa tuh namanya seperti itu, dan biasanya katanya itu akan tetapi sebelum saya tahu ini, mungkin saya akan langsung memberitahu yang seperti itu. Terima kasih Ibu. Jawab pesan kami. Ini bisa jadi alasan Tommy yang pertama itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah
kasih sayang dan rasa diterima. Lalu alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya biasanya siswa-siswa yang pada sering takut seperti ini itu cocok untuk dijadikan bisa bapak ibu bertanggung jawab, misalkan jadikan AM gitu ya. Nah, jadi dia mungkin butuh suatu kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhannya. Ya, di sini juga kadang mungkin ada siswa yang selalu tidur ya Bapak Ibu di kelas. Ini bisa jadi mungkin mohon maaf ya, karena belajar Bapak Ibu mungkin mohon maaf membosankan ya, bisa jadi ini supaya Bapak Ibu lebih bisa memvariasi lagi model pembelajarannya seperti itu. Lalu ada alasan Tommy yang kelima, itu bisa jadi karena dia melakukannya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut kepada dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya itu kesenangan ya, iseng. Nah seperti itu Bapak Ibu. Lalu materi selanjutnya itu posisi kontrol restitusi. Mungkin ini kata-kata yang baru ya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrolnya tidak asing lagi, tapi kata restitusi itu mungkin baru Bapak Ibu. Nah di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, seperti tadi contoh kasus Tommy dan Bapak, bisa jadi kalau ada guru yang sebagai
Posisi kontrol eksekutif sendiri diantaranya adalah posisi kontrol tersebut baiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Teruskan yang sebentar lagi. Terima kasih Ibu. Nah, posisi kontrol eksekutif sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid atau mempersilahkan murid dan bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, posisi kontrol eksekutif sebagai manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Lalu ini penjelasan yang terakhir ya Bapak dan Ibu, untuk kita bisa menjadi guru yang punya jiwa kontrol manajer, kita harus memiliki sedikit 3 institusi. Ya, mungkin kata-kata ya sedikit 3 institusi di sini, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tahapan dalam sedikit 3 institusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakannya salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lalu ada menstabilkan identitas, contohnya membuat pertanyaan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya tidak apa-apa. Tapi bukan maksudnya kita membenarkan kesalahan anak, tapi kita mencoba untuk memaklumi bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini supaya anak-anak bisa terbuka, gitu. Kita masuk ke dalam batin mereka supaya mereka tidak menjadi merasa bersalah atau takut pada guru, tapi mereka supaya terbuka pada kita. Ya, contoh pertanyaannya, manusia menyelesaikan permasalahan ibu di sini mau menyelesaikan permasalahan, tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Semuanya pasti bermasalah. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan memahami kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, setelah tadi, lalu ada pertanyaan seperti ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan ya sikapnya baik yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan dan kamu melakukan kamu negatif itu? Akan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu ada di sini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah bukan hanya memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara eksplisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini ada contoh pertanyaan mengenai keyakinan. Apa nilai kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti tadi ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu kan dibuat bersama-sama. Jadi ada nilai yang kita sepakati itu apa? Kalau di PK ada surat perjanjian. Ini
Ya, terus kesalahannya Pak apa dan tahu, terus alasannya kenapa? Ya mungkin karena banyak tugas di kelas-kelas itu udah banyak tugas, jadi belum diselesaikan tugas dari kelas 10. Nah, akhirnya karena sudah ada alasan, langsung kita karena ada sudah perjanjian bahwa kita akan menyelesaikan tugas. Jadi dia harus mengutamakan tugas yang belum diselesaikan. Dari budaya positif ini, apakah ada pertanyaan di depan? Cukup ya di depan, terima kasih. Demikian, semoga dapat menginspirasi ya di Bapak. Semoga tergerak, total tergerak dan saling menginspirasi di Bapak. Positif pada kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Leli. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian dari semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Listi mulai dari manfaat dan ilmu dari segi ilmu ataupun pengalaman. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu. Kami yakini bahwa Bapak dan Ibu mendapat semuanya sudah cukup memahami tentang budaya positif. Budaya positif ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sejak dulu. Mungkin di sini kita lagi menguatkan kembali tentang pemahaman budaya positif. Baiklah dan Bapak dan Ibu, itu saja mungkin diskriminasi yang dapat disampaikan. Berhubung akan ada dengan kegiatan sampai nanti lagi. Sekian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantan di Islam aja, jantan ya teh bangunan giliran. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menemukan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini hingga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini hingga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Genggamlah daku kini jika nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Oh.
telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini, jika nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupku. Genggamlah daku kini, jika nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Sayang, kapan kamu pulang? Pikiranku selalu terbang melayang, tak pernah ada kabar darimu. Walau ku tahu kamu online melulu, katamu ini cuma seminggu, tapi rasanya seperti sewindu. Ternyata sulit ku jauh darimu, tanpa genit dan manja-manja denganmu. Peluklah tubuhku, kecup keningku, tenangkan hatiku yang merindukanmu. Aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi, yang aku mau cuma kamu saat ini. Katamu ini cuma seminggu, tapi rasanya seperti sewindu. Tak pernah ada kabar darimu, walau ku tahu kamu online melulu. Peluklah tubuhku, kecup keningku, tenangkan hatiku yang merindukanmu. Aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Lekaslah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi, yang aku mau cuma kamu saat ini. Peluklah tubuhku, kecup keningku, tenangkan hatiku yang merindukanmu. Aku tak ingin kau tinggalkanku sendiri lagi. Cepatlah kembali, usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi, yang aku mau cuma kamu saat ini. Yang aku mau cuma kamu saat ini. Yang aku mau cuma kamu saat ini. Karena DIPA kelas 10 itu harusnya nilainya di bawah KPTP ya. Tapi ini karena syarat untuk kenaikan kelas itu yang pertama kan kehadiran.
Ya, yang kedua, nilai akademik. Jika ada 2 mata pelajaran yang di bawah KTP bisa tidak naik kelas ya, sedangkan kamu udah 3 mata pelajaran nih, kehadiran juga. Nah, wayahna harus dibereskan ya. Istilahnya mah ini teh hutang teh ya, teh. Ya. Sekarang udah ngerti mau diselesaikan tugasnya. Ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara apa menyelesaikan tugasnya? Di apa? Menghubungi guru yang bersangkutan ya, gurunya apa pelajaran apa aja? Seni budaya. Seni budaya, berarti harus mendatangi guru seni Ya. budaya. Waktu Iya. sekarang seni budaya siapa gurunya? Bu apa sih? Bu Elis, Bu Elis. Bukan Bu yang udah ada tua. Bu Haji Elis. Nuhun. Kemudian Bukan udah ada tua. ya Bu Haji Elis sekarang juga gurunya masih yang itu. Oh. Masih kan? Nah, tinggal mata pelajarannya hari apa? Datangi ibunya, Bu. Atos masih hani mah. Kantun ngerjakeun hukum. Atuh geuningan. Ya, Maya. Nah, karena kamu sudah diperjuangkan oleh Pak Ega, udah diperjuangkan oleh BK, udah diperjuangkan oleh semua guru untuk naik kelas, ya. Paham? Mau menyelesaikan tugasnya? Bade. Nah, jadi dari kesepakatan surat perjanjian, berarti konsekuensinya harus siap mengerjakan tugas kalau ingin naik kelas ya. Berarti diselesaikan paling lambat mumpung Agustusan kamu masuk di gudur tugas ya. Pokoknya kan 2 bulan, perjanjiannya kan 2 bulan ya. Kalau 2 bulan belum beres, wayah nanti wisi apa konsekuensinya ya. Terus berarti sampai akhir bulan Agustus ya. Ibu jadi di sini Ibu mengingatkan ya, karena itu udah bagian tugas Ibu untuk mengingatkan Diva ya. Gitu. Mudah-mudahan Diva rajin di sekolahnya kelas 12 karena salah sawios eta konsekuensi Diva untuk kenaikan kelas juga dari kehadiran ya. Dari dilihat 2 bulan ini coba Diva ada perubahan nggak dari kelas 10 kehadirannya. Nah, tidak kehadiran tidak cukup dengan kehadiran karena Diva masih ada tugas yang ditinggalkan atau yang belum dituntaskan di kelas 1. Maka dari itu harus dibereskan ya. Siap? Terus sampai pelajaran apa sekarang? Atas tuh namanya geografi terakhir. Geografi. Ini ke Bu Elvin Bu. Oh, sekarang Sekarang kalau ada mumpung ada kalau ada Bu Elvin di ruang guru, Bu Elvin dulu ya. dulu ya ke Bu Elvin. Soalnya bahasa Inggrisnya beda gurunya ya sekarang mah. Iya beda. Beda. Nah, jadi temui Bu Elvin ya. Jadi pertama kan harus tadi saya menghubungi guru ya. Terus sekarang bahasa Sunda gurunya siapa? Sudah pada namanya. Beda nggak gurunya sama Beda. Pak? Beda. Berarti Bu Mae harus dihubungi juga. Udah, itu Bu Maya udah ngasih juga Udah. ini ya. Tinggal ngapalin. Apa pupuk? Untuk kali itu. Oh iya. Terus Aina mumpung Bu Elvin di ruang guru, sok ke Bu Elvin cakatan. Beda kalau Itu ya. Sok sing soleh ya, sing rajin sekolah. terus ya,